Halo sahabat digital, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara membuat digital storytelling melalui Microsoft Sway. Seperti biasa, langsung saja kita buka ke browsernya dari office.com, kemudian masuk melalui akun guru inovatif masing-masing. Kemudian, sahabat digital masuk ke dashboard dari Office 365. Kita bisa memilih aplikasi-aplikasi yang disediakan. Hari ini kita fokus mengenai Microsoft Sway. Microsoft Sway merupakan salah satu aplikasi yang disediakan oleh Microsoft untuk belajar mengenai cara presentasi secara digital. Jadi, enaknya Microsoft Sway ini sudah disediakan template atau produk-produk yang dapat langsung kita edit secara langsung. Ada blog, ada do it yourself, ada bulletin, ada portofolio, dan lain sebagainya. Misalnya kita mau pilih nih blog yang versi template blog yang telah disediakan. Nanti Bapak Ibu guru digital dapat langsung mengedit isian dari blog dalam bentuk versi Microsoft Sway. Tinggal diklik saja template yang telah disediakan. Setelah kita pilih template blog, kemudian nanti kita masuk langsung ke dalam Microsoft Sway dalam versi blog. Template yang disediakan ini langsung saja bisa kita edit guru digital. Jadi Sway ini fungsinya dapat memberikan efek visual yang lebih baik, kemudian juga ada section-section yang dapat mempertegas presentasi ataupun pesan yang ingin kita sampaikan. Di Sway ini juga kita dapat memasukkan foto, video, gambar secara bertumpuk, kemudian bisa edit atau juga menyematkan materi-materi lainnya dalam bentuk video, kuis, dan lain sebagainya. Selain itu juga Microsoft Sway ini sangat ringan jika kita pakai ataupun dibagikan kepada peserta didik. Memulai, guru digital dapat langsung memilih mulai mengedit Sway ini, kemudian nanti akan disiapkan template oleh Microsoft Sway-nya. Template yang telah disediakan dalam bentuk blog, karena kita memilih versi blog tadi, langsung saja Bapak Ibu kita bisa ganti misalnya judulnya mengenai makanan sehat, 4 sehat 5 sempurna, atau apa yang tergantung minat dan materi yang ingin Bapak Ibu sampaikan, mengenai blog yang ingin Bapak sampaikan kepada. Tahap selanjutnya Bapak Ibu pilih desain dari pojok kiri atas. Itu Bapak Ibu bisa memilih bagaimana bentuk visual blog yang ingin Bapak Ibu buat. Apakah vertikal, ataukah versi horizontal, ataukah versi slide. Kemudian juga Bapak Ibu bisa kustomisasi atau Bapak Ibu sesuaikan bentuk huruf dan warnanya, tergantung keinginan Bapak Ibu sendiri. Jika materi ataupun pesan sudah ingin disampaikan telah selesai, jadi Bapak Ibu bisa membagikan Microsoft Sway ini kepada siapa? Pada orang-orang yang Bapak Ibu tentukan ataupun diatur. Dari pojok kanan atas itu bagikan, kemudian Bapak Ibu pilih ke siapapun yang memiliki tautan, kemudian nanti Bapak Ibu bisa copy paste atau salin dan tempel link yang ingin Bapak Ibu berikan kepada siswa ataupun ke dalam grup yang ingin disampaikan. Jadi ketika siswa mengklik tautan yang diberikan, akan muncul tampilan dari Microsoft Sway yang telah Bapak Ibu buat.
bisa dalam bentuk materi, portofolio, buletin, kabar terbaru, majalah, blog, dan lain sebagainya. Kita coba melihat template dari do it yourself atau kreasi proyek. Jadi template ini seperti biasa Bapak Ibu bisa memberikan judul, kemudian ada section atau seksi 1, 2, gambaran. Nanti Bapak Ibu bisa edit sesuai dengan minat dan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Jadi disesuaikan menggunakan template yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana kalau misalnya memulai dari template kosong atau kita sebelumnya Bapak Ibu bisa mengeksplor template-template yang disediakan oleh Microsoft Sway. Blog, presentasi, portofolio, kisah liburan, resume, pengumuman, dan lain sebagainya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan bagaimana memulai dari template kosong atau Sway kosong baru. Ketika dipilih, guru digital dapat membuat apa saja yang ingin disampaikan. Bisa dalam bentuk kurikulum vitae, materi pembelajaran, pengumuman, majalah, jurnal, dan lain sebagainya. Contoh nih, misalnya kita belajar mulai dari template kosong, kita mulai dari judul. Misalnya kita ketik Tata Surya, kemudian ada penekanan itu di bold berarti. Kemudian nanti seret gambar itu kita klik. Bapak Ibu guru digital juga bisa memilih langsung dari gambar yang telah disediakan. Langsung saja dicari versi gambar dan videonya. Kemudian ketik kata kunci Tata Surya. Kemudian nanti akan muncul gambar yang telah disediakan langsung, jadi tanpa harus mengunduhnya. Kemudian kita tambahkan dan akan muncul di sebelah judul. Nanti akan sebagai background materi Tata Surya. Setelah guru digital menemukan gambar yang cocok, kemudian tambahkan. Selanjutnya kita pilih tanda plus untuk memilih judul atau section pertama atau seksi pertama, bagian pertama. Kemudian bagian pertama nih misalnya kita bagi nih, Tata Surya kan merupakan judul besarnya. Misalnya kita di bagian pertama mau membahas mengenai planet-planet dalam Tata Surya. Kemudian nanti kita pilih gambarnya juga mengenai Tata Surya. Setelah memberikan judul seksi pertama atau section pertama, kemudian tanda plus, kita buat teksnya. Misalnya kita mau menambahkan apa lagi, ada bisa gambar, bisa video, tergantung dengan kebutuhan guru digital masing-masing. Misalnya kita pilih tautan, bisa juga nanti masukkan link websitenya apa atau YouTube-nya apa, kemudian di tampilan teksnya apa. Bisa juga langsung dari tambahkan tadi, kemudian kita pilih video, kemudian kita cari dengan kata kunci Tata Surya dan pilih video yang sesuai, langsung ditambahkan. Jadi nanti siswa ataupun orang-orang yang kita bagikan linknya langsung dapat memutar video yang kita maksud. Kemudian misalnya ada dalam seksi itu kita mau ubah urutannya, bisa kita langsung tarik saja, drag and down, langsung saja kita tarik ke bawah, tarik ke atas sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini sangat mudah template yang telah diberikan walaupun juga template kosong. Kemudian misalnya kita mau tambahkan tumpukan gambar nih, guru digital mau mengenai gambar-gambar dari planet-planet, bisa pilih tumpukan gambar, kemudian seret gambarnya dengan cara misalnya mau cari gambar planet Merkurius, tinggal
buat kata kuncinya Merkurius, kemudian tambahkan. Begitupun juga planet-planet lainnya. Tambahkan planet selanjutnya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan seterusnya. Nanti akan ada tumpukan gambar planet-planet tersebut yang bisa dimainkan oleh siswa ataupun orang yang kita berikan link. Selain video dan tumpukan gambar, kita juga bisa memberikan media lainnya. Misalnya kita mau sematkan atau MDIT nih. Digital Teachers dapat memberikan sematan dalam bentuk Microsoft Forms. Misalnya langsung setelah memberikan materi, video, dan gambar, langsung ada ujian online dalam Microsoft Sway-nya, poin, catatan penting, ataupun SoundCloud atau background dari blog itu sendiri. Jadi ketika siswa ataupun orang yang ingin kita bagikan itu dapat mendengarkan lagu sambil membaca materi yang disampaikan. Misalnya kita ambil contoh, kita mau MDIT atau menyematkan dari, jadi kita langsung saja buka pilihan web new tab ataupun browser lainnya. Kemudian kita pilih soundcloud.com. Kemudian nanti kita bisa pilih lagu apa atau instrumen lagu apa yang bisa mengiringi pada saat orang-orang membaca Microsoft Sway kita. Misalnya kita pilih nih instrumen belajar. Kemudian setelah dipilih dari sound, kita klik lagu yang mana yang mau kita pilih. Kemudian kita lihat tuh ada share atau sama MDIT. Kita pilih yang MDIT, kemudian kodenya itu kita copy paste, salin dan tempel, dan kita tempelkan kode semat di kotak yang telah disediakan. Kemudian nanti otomatis akan ada lagu tersebut yang bisa diputar oleh peserta ataupun orang yang kita berikan link dari Microsoft Sway itu sendiri. Setelah selesai menyematkan dari SoundCloud, section pertama kan mengenai planet-planet dalam tata surya. Mungkin materi selanjutnya kita beri judul lagi kedua, sub materi dari tata surya. Contohnya misalnya dampak rotasi dan revolusi bumi contohnya. Nanti kemudian seperti biasa Bapak Ibu bisa menambahkan video, menuliskan teks atau materi, bisa ada tumpukan gambar, bisa juga langsung ada ujian tes formatif di sana melalui Microsoft Forms, ataupun bisa ada Bapak Ibu sematkan atau MDIT dari SoundCloud dan lain sebagainya. Jadi langsung Bapak Ibu kategorikan saja berdasarkan kebutuhan dan minat masing-masing. Pola yang sama juga bisa kita lakukan melalui mekanisme seperti tadi. Bapak Ibu bisa tambahkan gambar dari keyword ataupun yang telah diberikan, platform telah diberikan oleh Microsoft Sway dan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini contoh dari Microsoft yang telah kita buat dalam bentuk digital storytelling atau Microsoft Sway. Kita desain, kemudian kita putar. Bagaimana bentukannya? Tata surya, judul, kemudian di belakangnya ada background, gambar. Selanjutnya Bapak Ibu di bawahnya ada video, kemudian bisa diketuk. Gambar planet-planetnya bisa berganti-ganti. Kemudian juga di sebelahnya ada MDIT atau sematan dari SoundCloud. Jadi peserta bisa mendengarkan lagu sambil membaca materi. Itu baru masuk ke section pertama atau seksi pertama mengenai planet-planet dalam tata surya. Selanjutnya seksi kedua nanti membahas mengenai dampak dan rotasi bumi. Dan begitupun misalnya Bapak Ibu mau membuat section ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan juga bisa menambahkan video, gambar bertumpuk, MDIT, Microsoft Forms, SoundCloud, SharePoint, dan lain sebagainya. Setelah Bapak Ibu guru digital merasa sudah cukup settingan dan desain dari Microsoft Sway, Bapak Ibu bisa membagikan hasil produk karya Bapak Ibu dalam bentuk storytelling Microsoft Sway dengan cara mengklik atau memilih di bagian pojok kanan atas bagikan, kemudian
setting siapapun yang memiliki tautan dapat melihat hasil karya Bapak Ibu. Kemudian dikirimkan linknya ke grup ataupun tempat yang ingin Bapak Ibu sampaikan materi Microsoft Sway-nya. Demikian Bapak Ibu Guru Digital materi mengenai Microsoft Sway. Selamat mencoba dan bereksplorasi. Sampai jumpa.